Ya, oke, ya. Saya ulangi, jadi function adalah sebuah blok yang berisi sekumpulan statement atau perintah, di mana blok itu kita beri nama. Nah, kemudian nanti kalau kita perlu perintah-perintah tadi, blok perintah tadi, kita tinggal panggil namanya aja. Maka otomatis sekelompok itu langsung terpanggil, gitu. Bisa kasih contoh, Alfonsus, biar lebih konkret gitu ya, fungsi itu teh sebuah contoh fungsi yang tujuannya ngapain? Kalau yang saya pahami dari video pembelajaran Pak Dedi sih, isinya proses Pak. Jadi proses untuk melakukan suatu hal, kayak misalkan, maksudnya itu perintah gitu Pak, kayak misalkan perintah untuk mengerjakan suatu soal. Nah itu didasari oleh student ID dan student name-nya Pak. Jadi di dalam function itu ada proses untuk memilih memilih si student name sama student ID-nya. Nanti berdasarkan pemilihan itu nanti dibuat semacam kategori. Nantinya kategori itu bakal bagi-bagi si orang itu bakal dapat soal yang tipe apa, kayak gitu sih Pak, saya nangkepnya Pak. Betul. Jadi fungsi yang dicontohkan di video adalah fungsi untuk menentukan tipe soal seorang mahasiswa, gitu ya. Nah, tapi itu kan agak rumit gitu ya. Ada contoh yang sederhana nggak, Alfonsus, yang lebih simple banget sebuah fungsi untuk ngapain misalnya? Untuk ini mungkin Pak, untuk input nama mahasiswa sama nomor mahasiswanya gitu Pak. Jadi cuma input aja Pak, nggak ada lanjutannya Pak. Oke, kalau saya modif sedikit kalau gitu ya contohnya. Contoh untuk menentukan apakah NPM seorang mahasiswa itu ganjil atau genap. Jadi ada fungsi seperti itu misalnya ya. Iya, saya tahu nggak terlalu berguna gitu, tapi biar lebih konkret aja kita bikin contoh seperti itu ya. Oke, terima kasih Alfonsus. Sebelahnya Tristian. Ya, Pak. Halo, Tristian. Halo, Pak. Kayaknya oke, bagus masuk suaranya. Nah, fungsi itu ngapain sih kita bikin sebuah blok terpisah gitu ya, ini blok ini namanya function. Kenapa nggak udah aja perintahnya ditulis ya toh? Programnya kan jalannya baris per baris, ya kita tulis aja semua panjang gitu. Tujuannya supaya lebih simpel, lebih nggak rumit Pak programnya. Nggak rumit bagi kita atau bagi orang lain yang membaca? Atau dua-duanya? Bagi programmer sama orang yang bacanya juga, soalnya function kan tujuannya buat naruh beberapa proses tuh di dalam satu function gitu, nanti dipakai lagi gitu kalau perlu. Bagus, betul, buat programmer memudahkan kita gitu ya, jadi ngelihat program yang kita bikin logikanya udah benar belum, langkahnya masuk akal nggak, kelewat nggak, ketuker nggak, itu lebih mudah kalau function karena rapi gitu ya. Kemudian bagi orang lain juga lebih mudah mengikuti alur pikir kita. Bagus, jadi buat kedua orang ada manfaatnya gitu, mudah mengikuti. Ada satu lagi nggak? Atau beberapa lagi keunggulan pemakaian function, Christian? Yang saya tahu sih sejauh ini baru itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Sebelahnya Pak. Hans Jonathan. Halo Pak. Menurut kamu function apa keunggulannya? Atau ya kodenya nggak rumit, lebih gampang dibaca Pak. Setuju, itu sudah diungkapkan Christian. Kalau nggak rumit terus untungnya buat kamu kenapa ya? Lebih cepat juga, nggak perlu ngulang-ngulang kode. Lebih cepat, lain kali kalau perlu bisa diambil, betul. Kalau dalam hal memeriksa kesalahan gimana Hans? Lebih bagus Pak, karena kalau kita copy paste dari secara manual kan suka bisa ada error gitu, typo Pak. Kalau pakai ini langsung
bisa meminimalisir errornya. Betul. Kalau kamu copy paste, kemudian sumber yang pertama kali kamu jadikan sumber itu ada typo, semua ke copy ya typonya. Ya, Pas kamu mau benerin gimana? Harus benerin berapa banyak kalau pakai cara copy paste gitu? eh, sebanyak itu Pak berarti Betul. satu-satu. Iya, nyari dulu tadi copy ke baris keberapa gitu ya. Terus dibenerin, nyari lagi. Mending nyarinya betul gitu ya. Kalau ada yang salah ya kelewat kan si error itu ya. Kalau udah kamu kelompokkan ke function, kamu sadar ada tadi ada yang salah, berapa kali ngebenerinnya Hans? Sekali aja. Bagus, sip. Jadi ada beberapa keuntungannya, mungkin nggak semua, tapi tadi sederhana, lebih mudah dibaca. Bagi kita lebih mudah memahami logika kita sendiri. Bagi orang lain yang melihat juga lebih enak mengikuti alurnya. Dari segi kalau ada yang salah, juga perbaikan sekali aja di dalam functionnya itu. Nanti tiap kali kita memanggil otomatis udah benar. Kalau kamu bikin panjang semua ya susah gitu ya, harus satu-satu ditelusuri. Tadi saya copy paste berapa kali, di baris berapa aja, apa aja yang mesti dibenerin, susah gitu. Nggak efisien gitu. Oke, bagus. Jadi udah tahu kenapa harus membuat functionnya. Mungkin kalau program yang kamu lihat sejauh ini kayaknya sedikit gitu ya, kayaknya nggak guna sih mau ada function, mau nggak ada juga. Dipanggilnya paling sekali, 2 kali. Iya, karena kita memang dalam skala kuliah, skala praktikum. Tapi kalau nanti suatu saat kamu betulan punya satu masalah yang kamu perlu bikin programnya, atau katakan skripsi gitu ya, kamu perlu bikin program komputer, biasanya fungsi ini sangat membantu kamu. Jadi membantu supaya kamu rapih gitu programnya. Ketika ada perubahan ini, ada perubahan itu, kamu lebih cepat dan lebih nggak bingung gitu ya. Perubahannya tuh betulan bisa diisolasi. Saya hanya perlu mengubah ini, saya hanya perlu mengubah itu. Fungsi ini udah oke, yang ini masih kacau gitu. Jadi sangat terisolasi. Nggak bedanya dengan kalau semua satu program panjang gitu, kamu nggak bisa bilang mana yang betul, mana yang salah ya. Pokoknya program ini masih salah gitu kan, lah bingung. Memperbaikinya mau mulai dari mana gitu. Paham sampai di sini? Ada yang masih bingung nggak kenapa sih kita perlu capek-capek bikin satu block function gitu, toh dipanggilnya paling sekali 2 kali. Gitu. Paham? Oke. Oke, kita akan mulai dengan satu contoh soal yang cukup sederhana, lebih sederhana daripada yang di video. Kenapa? Karena saya berpikir mending contohnya simple aja, tapi yang penting kamu nangkep esensinya apa dari sebuah function. Dibanding contohnya rumit, tapi nanti kamu malah bingung di kerumitan soalnya, sehingga nggak nangkep apa pentingnya function. Nah, kita akan lihat soal ini dan kita akan bikin algoritmanya. Algoritmanya akan kita bikin dalam bentuk flowchart. Sebelum ini singkat aja, haruskah kita selalu bikin flowchart sebelum mulai membuat program, katakan? Yang punya pendapat? Eleazar? Iya, Pak. Kenapa sih di mata kuliah Prokom ini selalu bikin flowchart gitu? Emangnya harus flowchart? Flowchart untuk mempermudah jalan pikirannya aja sih. Biar orang lebih gampang ngerti juga. Betul. Jadi lagi-lagi dua keuntungannya. Buat kamu sendiri, kamu menuangkan pikiran kamu lebih terstruktur gitu. Jadi kelihatan, oh ini kelewat. Oh langkah ini kayaknya nggak perlu. Oh di sini perlu looping. Oh di sini perlu ada pertanyaan kondisi, iya atau tidak. Gitu. Jadi mempermudah kamu untuk apa ya? Menuangkan pikiran kamu, terus dilihat dulu, oh pikirannya benar nggak gitu, baru ke program. Kalau mau langsung program silahkan, cuma biasanya kadang, apalagi kalau kamu sendiri masih nggak terlalu punya bayangan yang jelas programnya mau ngapain, itu nanti mengubah-ubah di dalamnya kadang jadi lebih pusing. Kamu lupa tadi, ini tuh yang udah diubah atau belum ya? Versi ini tuh yang saya udah kasih if atau belum ya? If yang ini tuh tugasnya ngapain ya? Itu jadi bingung. Kalau udah ada flowchart, panduan, di kertas gitu lebih kelihatan, lebih enak.
buat pembaca juga lebih enak mengerti logika kamu dibandingkan mengikuti langsung dari programnya. Oke, terima kasih Eleazar. Kita lihat contoh soal ini. Di sini kita pengen menanyakan ke pengguna gitu bentuknya apa? Bentuk sebuah benda yang dimiliki. Katakan bahwa pengguna hanya bisa menginput balok atau limas. Jadi pengguna akan bilang, oh bentuknya balok atau oh bentuknya limas. Kita asumsikan cuma dua ini, kemudian orang nggak akan ngisi bentuk-bentuk yang lain, gitu ya. Kalau kamu mau memperumit soal ini silahkan, tapi saya sih menganggap soal ini lebih simpel, bahwa bentuk dari orang itu orang hanya akan menjawab balok atau limas. Kedua, kita akan tanya ke orang, ke pengguna, panjang, lebar, dan tingginya. Limas itu ingat bukan prisma ya, tapi yang kayak piramid gitu. Dan oh iya limasnya juga ceritanya limas segi 4. Saya simpel banget ya asumsinya. Pokoknya balok dan limas. Dan limas itu artinya limas segi 4. Kita tanya panjang lebar tinggi, tugas kita adalah menghitung volume dan menampilkannya. Udah segitu aja. Oke, sampai sini. Tapi saya pengen mengerjakan ini ceritanya pakai function. Kita bikin flowchart-nya pakai whiteboard. Saya malah stop sharing, gimana sih? Kebanyakan tombol. Share, oke. Dan di manakah whiteboard saya? Nggak terjadi apa-apa. Oh, terjadi sekarang. Oke. Ya, silakan masuk ke sini. Saya lihat bulat-bulat udah masuk. Oke, coba siapa lagi yang kelihatan di sini? Muhammad Farhan kali ya? Muhammad Farhan, betul. Oke. Farhan ada? Iya, Pak. Kenapa saya boardnya jadi banyak ya? Boardnya yang ini aja lah, kalau gitu saya buang. Oke. Farhan, udah ada yang mau mulai siapa? Silakan. Nggak ada. Nah, itu. Farhan, gimana mulainya? Saya mau bikin algoritma untuk soal yang ini. Gimana caranya? Ya, Pak, gimana? Gimana? Kita saling gimana-gimana. Oh, ya benar, Pak. Mulainya kiri banget Farhan ya. Soalnya nggak cukup kalau agak tengah mau mulai. Bikin flowchart, Pak. Iya, benar. Oh, bentar. Kamu pernah pakai Jamboard ini? Jarang sih, Pak. Bentar. Tenang, saya juga baru pakai hari apa ya? Hari pas Prokom pertama kali kemarin. Konkaran. Selasa, terus baru tahu, lumayan asik juga. Diketik aja Farhan. Nih pakai yang huruf T ini. Kamu ketik, nanti saya gambarin bentuknya lah. Kamu ketik isiannya. Bagus. Mulai. Terus algoritma kita mesti ngapain? Salah. Yang nanya dulu ya, Pak, ke itunya. Kayak minta input dulu. Betul, minta input. Gimana? Berarti baca itu dong, Pak. Betul. Sok di baca input gitu, Pak. Ngomong-ngomong sok itu artinya kalau bahasa Sunda itu maksudnya ayo silakan gitu ya, atau itu bukan sok-sokan gitu.
Bagus. Input, bikin spesifik deh, Farhan. Input apa yang mau kamu baca? Itu dulu ya Pak, yang tanya bentuknya. Kasih nama. Baca input apa berarti. Aku nggak bisa nulis. Wah, enggak Pak. Ketika orang ngasih tahu kamu balok atau limas, kamu mau simpen data itu, informasi itu di variabel yang namanya apa. Nah, gitu, bagus. Sip. Kagok, Farhan ya? Kagok, lanjut. Input apa lagi? Soalnya apa nggak kelihatan? Oh, sorry. Nih, Oh, berarti input lagi Pak, panjang, lebar, sama tingginya. ya lanjut. Kalau gitu. Senangnya Jamboard ini tuh mengingatkan saya sama papan tulis di kelas. Kalau kuliah di kelas, saya paling suka meminta seseorang atau beberapa orang untuk ayo maju gitu. Oke, makasih. Iya. Agak ini sedikit, Farhan, saya benerin sedikit. Saya nggak bisa ngedit. Oh, bisa. Kayaknya mending gini deh. Panjang yaitu Oh. P, ya enggak. Lebar Oh, iya, Pak. yaitu L, tinggi yaitu T. Di mana panjang lebar tinggi itu adalah bahasa manusia gitu ya. Jadi bagi pembaca flowchart ini mudah paham, tapi nanti dalam prosesnya, dalam pemrogramannya atau algoritma yang lebih lanjut, kita pakai simbolnya cukup PL sama T gitu ya. Kalau udah, terus gimana nih? Kamu udah punya informasi bentuknya apa, panjang lebar tingginya udah punya informasinya, terus ngapain, Farhan? Soal Nyari volumenya ya Pak. Heeh. Berarti bikin rumusnya itu Pak yang pakai function. Betul, dari sini masuk ke function ya. Di mana function itu bertugas ngapain? Kayak bikin apa ya? Tugasnya dulu, Farhan. Nggak usah sampai rumusnya atau apa. Kita akan lempar semua informasi ini ke dalam function. Function bertugas untuk ngapain aja. Itu dua yang saya terangin. Function itu bertugas biar itu bukan Pak, yang kayak nanti jadi blok-blok gitu Pak. Itu adalah apa itu function dong, Farhan, ya enggak? Oh ya. Apa itu function? Function itu adalah sebuah blok. Dalam kasus ini, blok itu tugasnya apa? Kerjaannya gitu harus apa? Dia ngebuat rumus. Ngebuat rumus. Jadi ntar tinggal dipanggil-panggil gitu. Tinggal dipanggil-panggil gitu. Tugas rumusnya ngapain? Rumusnya kita yang ngasih kali, Farhan. Dia tugasnya menghitung pakai rumus itu, ya enggak? Iya Pak. Dia pakai rumus itu untuk menghitung apa? Untuk menghitung yang kita input. Input mah bahan, terus dia apain bahan itu, ngitung apa gitu? Hitung volume Pak. Ngitung volume gitu kan ya? Iya. Sama kayak apa ya analoginya? Kamu misalnya saya minta bikin mie goreng. Jadi fungsi ini fungsi membuat mie goreng. Bahan yang masuk kan ada mie instan, telur, bawang, cabai, minyak gitu ya. Iya Pak. Dalam kasus ini telur, bawang, cabai, minyak itu benda-benda apa aja? Bukan benda sih, informasi apa dalam soal ini yang bisa kita analogikan dengan telur, bawang, cabai, dan minyak? Panjang lebar tingginya. Bagus. Kemudian hitung volume dan tampilkan volume itu adalah fungsi bikin mie goreng gitu ya.
Setuju, Farhan? Setuju, Pak. Setuju. Berarti kita kasih nama fungsinya apa dong biar mencerminkan tugas dia? Volume. Rada spesifik, Farhan? Lebih Hitung volume. Ya, gitu ya. Sama kayak kalau saya bilang, kamu jadi koki gitu ya. Terus saya cuma bilang mie goreng. Diapain mie goreng? Maksudnya ditata di piring, dimasak, didaur ulang, jadi omelet, atau apa gitu kan ya. Bagus, saya kasih nama lah, hitung volume gitu ya. Kalau udah selesai hitung volume, di soal ini selesai nggak, Farhan? Belum, Pak. Tinggal ditampilin, Pak. Bikin Oke. lagi gitu. Nah, kita Dipanggil itunya. Si function itu. jadi ada dua hal nih. Tampilkan volume kita masukin aja ke dalam hitung ya. Boleh kan ya? Ya. Oke. Nah, kalau ini terus kamu memanggilnya kan udah di sini, Farhan. Di kotak. Iya, Pak. Udah memanggil, kalau udah selesai fungsi ini selesai nggak untuk soal ini? Selesai. Bagus, berarti bisa tulis. Selesai. Ya. Terima kasih, Farhan. Ini untuk algoritma utamanya. Udah selesai gini doang. Jadi simple nggak? Simple kan ya? Hindari yang kayak gini ya, penulisannya ini mah karena kertasnya nggak cukup aja. Bagus. Terima kasih Farhan. Angela. Alda Dorena, Ananta Dora. Triple Ya, A. Pak. Iya. Kalau udah gini, kita bilang kita mau memanggil fungsi yang namanya hitung volume. Artinya, kita mesti ngapain? Yang diproses itu ya, Pak? Diproses. Ingat, function itu adalah sebuah blok perintah. Gitu. Iya. Kita sekarang udah memanggil blok hitung volume, tapi isi bloknya perintah apa aja udah belum kalau sampai belum. saat ini? Belum ya? Nah, tugas kita di sebelah sini mesti bikin hitung volume tuh apa aja sih isinya? P kali L kali T. Oke. Ingat, ini adalah blok perintah, jadi tetap harus mulai lagi flowchart-nya begini. Oh, jadi bikin 2 flowchart gitu ya, Pak? Betul. Oh, berarti mulai lagi. Ya, ingat nggak bisa ujuk-ujuk si Oke. ujuk-ujuk itu tiba-tiba gitu ya. Udah mulai ngapain? Habis itu masukin rumusnya bukan, Pak? Oke. Rumusnya apa? P kali L kali T. Oke, terus? Habis itu output ya, Pak? Tampilkan. Outputnya apa? Tulis. Gimana? Tulis output gitu. Tulis volume. Gitu. Betul. Terus selesai. Iya. Oke. Oke nggak kata kamu? Coba kita jalankan ya. Kita jalankan, kamu mulai di sini, terus kamu baca input bentuk. Jadi si user, pengguna itu kasih tahu ke kamu bentuknya 5 satu balok. Kamu baca lagi input, panjang lebar tinggi, oke. Kamu panggil fungsi hitung volume. Masuk ke sini mulai. Tiba-tiba P kali L kali T. Apa yang terjadi di sini? Oh. Atau yang lebih ini dulu ya, kita coba tulis volume. Volume apa? Ingat komputer itu kalau nggak dikasih tahu gitu, dia tuh betulan kayak apa ya? Anak kecil yang baru belajar banget. Variabel. Kamu harus kasih tahu dia volume itu apa gitu. Oh, dibaca dulu ya, Pak? Dibaca dari mana?
Kalau ingat baca ini kalau kita nanya ke pengguna. Pengguna justru nanya kamu volumenya berapa ya enggak? Maksud saya adalah gini, ketika kamu meminta, bayangkan kamu minta komputer print volume gitu ya, dia nggak tahu volume itu apa gitu, ya nggak? Sebelumnya kamu lihat ada kata volume nggak? Dibikin variabel bukan Pak di P kali L kali T-nya. Nah gitu, Rumus sama betul. bulan. Harus ngasih tahu dia gimana nih? Iya, di P kali L kali T-nya Pak. Bahwa P kali L kali T adalah sama Volume. dengan, Sama dengan betul, volume. bagus. Gitu ya, Iya. jadi numpuk. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih tahu, komputer tuh betulan apa ya? Sangat, Lulus gitu ya Pak. dia tuh nggak bisa membaca isi hati kamu gitu ya. Iya. Kalau kita nggak tahu gitu ya, P kali L kali T itu volume. Jadi kalau suruh nulis ya tahu itu tuh. Bagus. Sampai sini lihat ada kekonsistenan gitu ya. Kamu sudah menyebut volume itu, kemudian ketika suruh tulis atau tampilkan gitu, udah ada. Bagus. Terima kasih Angela. Terima kasih Pak. Sama-sama Christian udah, Stephen. Ya, Pak. Oke, Stephen, apa yang kurang nih? Ting, ada bunyi chat, saya mesti cek dulu. Nggak ada ternyata. Bunyi apakah itu? Tadi Oke, soalnya Steve. bagaimana, Pak? Ini udah lengkap belum? Suruh menghitung volume ya, Pak. Volume tampilkan. Itu masih kurang sih, Pak. Dia kan tadi di soalnya ada pilihan, dia tuh pilih balok atau limas ya kan, Pak? Betul. Sejauh ini, kalau begitu masuk hitung volume, volume yang terhitung volume apa? Berarti kalau dari flowchart-nya, dia keseluruhan apapun itu pasti ngitungnya volume yang P kali L kali T itu, Pak. Betul, padahal kalau limas kan beda, Stephen ya? Iya, Pak. Gimana dong biar bisa membedakan kalau balok Jadi ke sini? harus ada input dulu, Pak. Input dulu. Harus ada yang baca, yang decision apakah dia tuh limas atau balok. Terus nanti kalau misalkan dia balok, barusan masuk ke yang P kali L kali T. Betul, ada decision dulu. Bunyinya kira-kira gimana, Stephen? Apakah bentuk apakah bentuk limas atau balok? Kalau atau nanti susah ya jawab ya tidaknya, ya enggak? Apakah ini apakah apel atau jeruk? atau Nih kamu apakah jawab bentuk sama dengan limas? ya, gitu, bagus. Ya. Ya, kalau saya nanya, apakah ini apel atau jeruk? Kamu jawabnya ya, saya yang pusing. Oh iya, Pak. Terus kalau tidak, Saya berarti ke jelek yang vouchernya karena tasnya terbatas ya, tapi kamu paham ya. Kamu di iya, ujian Pak. jangan kayak gini ya, harusnya rapi. Oh iya, Pak. Limas, nah satu ke sini, satu nanti ke kotak lain. Kalau Iya. ke yang balok tadi jawabannya ya atau tidak berarti? Yang tidak, Pak. Tidak, bagus. Harus ditulis tidak. T. Kalau ya, berarti gimana? Berarti volume sama dengan P kali L kali T bagi 3. Betul, bagus. Bagus, terima kasih, Stephen. Panahnya boleh ya, Pak, ke yang tampilkan volume itu? Bagus. Lanjut panahnya ke sini. Pak. Oke, ya udah kelihatan nih. Udah mulai. Tapi ada yang kurang nih. Kalau saya bilang, tadi yang mau masak mie goreng sama Farhan ya? Farhan, kalau baru begini 85 lah poinnya. Kenapa?
Kembali ke analogi masak mie goreng itu ya, kamu bayangkan kalau caranya begini, ke bawah nggak mie instannya, telurnya, cabenya, bawangnya, minyaknya ke bawah nggak? Bayangkan sisi kanan ini adalah dapur. Ada yang mau berpendapat kita bakal bisa masak mie-nya atau enggak? William Bima Tesda. William, hello. Lagi beli gorengan mungkin atau lagi bikin Halo mie? Pak, Iya, ada. Oke. Kalau gini tadi ke bawah nggak di analogi kita mau bikin mie goreng? halo Pak, bagaimana Pak? Putus-putus Pak, maaf. Oh, putus-putus. Oke. Dengan analogi cerita kita mau bikin mie goreng, bahan-bahannya terbawa nggak, William? Masih hilang. Kalau gitu saya ganti William ya. Saya pindah coba ke yang nggak putus semoga. Albert. Albert, hello. Nggak ada juga. Anggiat left. Brian. Ya Pak, kenapa Pak? Hah, kamu terbalik ya? Ikon orang. Oke, Brian, kamu suka memasak atau Lumayan. lumayan? Oke. Berarti nyambung ya analogi tadi ya. Saya tadi bilang ke Farhan analogi hitung volume ini kayak kita bilang masakin mie goreng dong gitu. Nah, nanti di dalam dapur barulah terjadi masak mie goreng itu adalah panjang kali lebar kali tinggi gitu ceritanya ya. Nah, yang sekarang saya tanya adalah bahan-bahannya ini ke bawah nggak ke dapur? Bahan-bahannya berarti input ya Pak ya? Ingat inputnya ada bentuk, panjang, lebar, tinggi. Ke bawah nggak sih ke sebelah kanan? Kayaknya belum. Belum. Di mana kita mesti eksplisit bilang bawa bahan ini ke dalam fungsi? Habis yang itu yang apakah bentuk sama dengan limas? Oke, apakah bentuk sama dengan limas? Terus gimana? Dipanggil gitu loh inputnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya ini Nggak boleh, itunya. Brian. Sekali kamu udah di dapur, di dalam hitung volume ini, ceritanya nggak boleh balik-balik lagi gitu. Bingung Pak. Bingung. Pas saat kamu memanggil functionnya, hitung volume, itu mestinya sambil mengirim bahan yang diperlukan. Gitu. Gimana caranya? Berarti hitung volume, tanda kurung, panjang, lebar, tinggi itu Pak? Betul. Kurang sedikit lagi. Panjang, lebar, tinggi. Sama lagi. Bentuknya Pak? Ya, betul. Argumen ya Pak itu? Betul, itu namanya argumen atau parameter. Ya, kadang agak dua-duanya bisa ketukar ya. Tapi intinya mesti kamu bilang bentuk harus ke bawah, P, L, T juga ke bawah. Gitu. Sama pas mendefinisikan volumenya, kamu juga mesti bilang, bukan mendefinisikan volume ya, mendefinisikan fungsi, kamu mesti bilang, fungsi ini memerlukan apa aja informasi bentuk, P, L, T. Nah, kalau gini udah sempurna. Pada saat memanggil function, kamu udah bilang, kamu akan mengirimkan informasi bentuk PLT. Masuk ke dalam function, kamu sudah menerima bentuk PLT. Maka ketika ada pertanyaan, apakah bentuk sama dengan limas? Udah ada informasi bentuk apa yang tadi dikirim.
volume PLT udah ada, P berapa, L berapa, T berapa. Beres. Nah, kalau gini kayaknya udah bener deh, 100. Ada yang melihat kesalahan, ada yang bingung, apa yang... Enggak ya? Bagus. Oke. Bayangkan kamu jadi pengguna, terus coba saya tanya. Siapa lagi yang belum ya? Kalista. Iya, Pak. Oke, bagus Kalista. Bayangkan kamu jadi user ya, jadi saya bertanya ke kamu, bentuknya apa? Bayangkan kamu punya satu benda. Terserah saya gitu, Pak. Terserah kamu nih. Limas. Oke, bagus. Jadi menurut Kalista, benda yang ingin dihitung volumenya adalah 5. Panjang lebar tinggi? 3. 3. Biar agak seru, yang terakhir 2,91 lah ya. Oke. Boleh kan ya? Nah, berarti data udah lengkap ya. Informasi dari Kalista itu udah lengkap. Saya udah tahu bentuknya, panjang lebar tinggi udah tahu. Sekali lagi asumsi 5 segi 4. Ketika kau mau memanggil function hitung volume, gimana memanggilnya? Nah, sekarang Kalista jadi programmer. Kamu programmer, gimana memanggil hitung volume? Bingung, Pak. Manggil hitung volume. Pertanyaan paling awal saya, function itu adalah sebuah blok. Isinya blok itu perintah. Kayak yang di sebelah kanan kita ini, blok ini isinya perintah. Gimana cara memanggil blok ini? Dengan memanggil apanya tadi? Gak tahu, Pak. Bingung. Bingung di sebelah mananya? Function isinya apa? Udah jelas belum? Function itu apa? Jadi Pak, tadi waktu Bapak jelasin, saya putus-putus, Pak, wifi-nya. oh gitu, oke. Iya. Function itu jadi adalah sekelompok perintah yang kita pisahkan menjadi sebuah blok. Gitu. Jadi dia sebenarnya perintah aja, cuma kita pisah jadi satu blok gitu. Contoh di sini bloknya kita namakan hitung volume. Kenapa? Karena tujuan perintah-perintah ini, tujuan akhirnya adalah menghitung volume. Sampai situ oke? Oke, berarti kayak panggil si hitung volumenya gitu, Pak. Betul, dan blok bisa dipanggil dengan namanya. Nama fungsinya. Jadi kamu di sini gimana bilangnya? Panggil hitung volume. Betul, dan memanggilnya cukup dengan namanya, jadi kamu tinggal bilang hitung volume. Hitung volume. Hitung volume, kirimkan informasi yang dia perlu untuk menghitung volume apa aja. PLT. Yang kamu kirim hurufnya P, L, T. 332,91. Betul, 33291. Tapi ingat, lihat di sini bentuk, urutannya Kalista. Informasi pertama yang kamu kirim ke dalam function itu harus ada bentuknya. Betul, tadi bentuknya apa? Limas. Ya, jadi ketika kamu panggil hitung volume, kamu mesti menulisnya, hapus tulisan saya lebih jelek. Jadi ketika kamu menghitung volume, dalam kurung limas 2,91 gitu. Oke. Terima kasih. Atau kalau misalnya kamu udah berpikir secara program gitu ya, bahwa limas itu sudah masuk ke dalam variabel yang namanya bentuk. 3 itu sudah masuk ke dalam P. 3 lagi udah masuk ke dalam L, 2,91 masuk ke dalam P. Iya boleh juga lah gitu ya. Terima kasih Kalista. Ada yang bingung? Pak, itu saya bingung hitung volumenya maksudnya itu nanti jadi lambang baru atau gimana ya Pak?
yang di call-nya itu, Pak? Nggak usah. Ini Alphonsus bukan? Iya, Pak, saya Alfonso. Nggak usah. Ketika kamu gambar flowchart-nya seperti ini, berarti ini tuh sudah ceritanya kamu memanggil gitu. Oh, jadi yang flowchart yang ada di Jamboard ini sebenarnya udah cukup, nggak perlu nanti ditulis di panahnya itu hitung volume gitu. Nggak perlu. Jadi flowchart ini sudah cukup. Ketika ada sebuah kotak yang garisnya double gini, double kiri, double kanan, itu artinya sudah kamu memanggil fungsi ini. Ya, kalau misalnya kamu pengen lebih, itu juga boleh memanggil hitung volume, silakan gitu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Hal-hal yang penting adalah pertama ingat, fungsi itu perlu argumen nggak? Argumen itu sesuatu yang perlu kamu bawa gitu ke dalamnya. Contoh, tadi misalnya mau masak mie goreng, kemudian di resepnya itu mie tambah minyak, tambah telur gitu. Nah, tapi saya nggak bawa, mie-nya nggak bawa, minyaknya nggak bawa, telurnya nggak bawa, nggak bisa gitu. Ya, ingat si komputer ini betulan harus apa ya, semuanya tuh kamu memanggil blok itu sambil harus disuplai blok itu tuh perlu apa gitu. Kalau tadi ide siapa, Brian ya, yang udah tanya apakah bentuk limas, terus kita balik lagi ke algoritma utama nyari bentuknya apa, nggak boleh. Begitu masuk ke dalam blok, itu semua informasi yang diperlukan blok itu harus sudah tersedia gitu. Oke. Apakah flowchart ini, algoritma ini adalah satu-satunya jawaban untuk soal yang tadi? Ada chat, benar saya nggak baca nih. Mic saya rusak, oke Albert, nggak apa-apa. Anggiat? Anggiat, Gabe, atau Gabe? Nggak ada, rusak juga mungkin mic-nya. Christopher? Oh, ada chat lagi. Rusak juga Anggiat mic-nya. Christopher gimana? Halo, iya Pak. Apakah ini adalah satu-satunya jawaban yang betul? Maksudnya satu-satu itu gimana Pak? Jawabannya harus ini, harus persis kayak gini flowchart-nya. Kalau di pemrograman sih sebenarnya ada banyak cara sih ya. Betul. Harusnya. Ya, ingat ini bukan satu-satunya cara, ini kemungkinan aja. Bisa memikirkan kemungkinan lain, Christopher? Bedanya di mana? Apa ya? Belum kepikiran yang lain sih Pak. Oke. Kalau fungsinya saya pecah jadi dua. Satu fungsi menghitung volume balok, satu fungsi menghitung volume limas. Boleh nggak? Oh iya, itu bisa Pak. Jadi ada dua function gitu. Fungsinya ada dua, boleh. Tapi saya ngecek keputusan apakah bentuknya limas ini harus di mana? Di dalam function atau di luar function? Itu berarti di luar sih Pak. Bagus, betul Christopher. Jadi salah satu kemungkinan lainnya itu, di algoritma utamanya udah kamu cek dulu, bentuknya limas atau bukan. Kalau limas, masuk ke function khusus volume limas. Kalau bukan, artinya dia balok, masuk ke function khusus balok. Boleh. Itu ya. Jadi sepanjang logikanya oke, boleh betul-betul aja. Oke, terima kasih Christopher. Satu pertanyaan lagi, Farold. Ya Pak. Oke. Yuk kita kembali ke yang tadi, coba ya. Panah yang ini
Kenapa harus ke tampilkan volume? Boleh nggak misalnya ya saya bikin panahnya masuk ke dalam volume lagi. Nah, saya panahnya jadi ke situ. Boleh nggak? Saya hapus yang ini. Nggak bisa, Pak. Soalnya nanti volumenya jadi volume balok. Bagus, betul. Kalau panahnya seperti ini, artinya mau bentuknya limas, mau bentuknya balok, dia akan ketimpa gitu ya dengan volume balok, jadi salah. Maka yang tadi sudah betul. Bagus. Terima kasih, Faro. Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya, boleh. Kalau misalkan di flowchart subproses itu boleh nggak Pak kayak masuk input gitu? Oh, jadi di dalam functionnya kamu tanya lagi. Iya Pak, jadi di luar si function ini dia cuma ada mulai terus function tuh selesai gitu Pak. Jadi inputnya ada di dalam function gitu, boleh nggak Pak? Secara logika dan secara pemrograman boleh, Stephen. Cuma jadi aneh nggak sih? Karena biasanya kan input itu nanti dipakai untuk macam-macam, Stephen. Jadi function itu betul-betul dia spesifik. Kalau di dalamnya ada bertanya informasi, menurut saya agak aneh ya. Kecuali misalnya kamu nanya volume itu perlu bentuk dan panjang lebar tinggi. Nanti kamu nanya apa lagi misalnya ada fungsi menghitung, ada fungsi apa ya, mencari harga, itu kamu nanyanya beda lagi. Mungkin bisa, Stephen, jadi betul-betul bergantung sama keseluruhan program kamu mau ngapain gitu. Oh, berarti tapi bisa ya Pak? Bisa. Cuma jadi nggak efisien kalau ternyata nanti si panjang lebar tinggi ini diperlukan juga oleh fungsi lain, misalnya menghitung panjang rusuk, menghitung luas area permukaan benda. Nah, itu kan jadi kacau ya. Baca inputnya khusus ada di dalam function hitung volume, tapi function lain juga perlu. Itu gimana kan ya? Kebayang, Stephen? Oh, kebayang Pak. Jadi kalau satu informasi berlaku umum, itu berarti dia baiknya di algoritma utama, jangan di dalam sebuah function. Function itu blok yang spesifik banget. Cukup spesifik lah, hanya tugasnya apa gitu, selesai aja. Oh, oke baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Nggak ada lagi, kalau nggak ada terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, kita masih ngomongin function. Oke, terima kasih. Selamat sore sampai di sini. Selamat sore, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.